Pemirsa Beli TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata. Dan seperti biasa, kali ini dalam Bisnis Bali News. Saya berada di sebuah tempat di daerah Ubud. Tepatnya namanya The Mansion Resort Hotel and Spa. Resort and Spa gitu. Dan saya bersama dengan Pak Angga ya Pak? Yes, ya? benar sekali dengan Pak Angga ya. Sales Manager dari The Mansion ini. Pak Angga, kalau kita bicara tentang The Mansion dalam masa pandemi, ini tutup atau seperti apa Pak? Oke, selama masa pandemi ini kita ya bukanya itu parsiali istilahnya Pak, dalam arti kita buka cuma lewat bookingan online, tapi sementara kita berbenah untuk persiapan beberapa event yang akan segera kita adakan bersama partner. Dalam waktu dekat kita ada beberapa grup, salah satunya yaitu dari event organizer Orchid Associate, kurang lebih seperti itu. Ada event ya berarti ya? Ada event ya. Event ini menggunakan tempat di sini gitu ya? Benar sekali, dan event tersebut tentunya juga dengan menggunakan protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah, dan otomatis kita akan menyediakan berbagai fasilitas untuk itu beserta layoutnya. Berarti selama kemarin breakout dari pandemi ini sebenarnya masih ada tamu, tapi terbatas gitu ya sebenarnya, atau memang tutup total? Gitu? Sesuai ke situasi tempo hari, jadi per Maret itu sebenarnya kita masih ada event di sini, event besar malah waktu itu. Per Maret ya? Maret itu ada event yang nggak bisa saya sebutin nama event organizer-nya, tapi setelah itu karena ada status lockdown kurang lebih ya 2 hari setelah nyepi itu, jadi memang kita sementara mengikuti anjuran pemerintah gitu loh. Nah, tapi ketika kemarin sudah digaungkan untuk membuka lagi pariwisata domestik, kami mulai mencoba melakukan itu sambil menunggu sertifikasi yang akan kami lakukan minggu depan dari tim sertifikasi. Mungkin bisa dijelaskan tentang konsep The Mansion ini sebenarnya apa ya? Ini hotel alam gitu ya? Oke. Seperti apa? Jadi konsep utama dari The Mansion Resort Hotel and Spa ini yaitu kita menjual wellness Pak sebenarnya, karena which is bagus banget untuk ke depan kan, karena yang kita perlu pertahankan yaitu kan imun tubuh nih. Nah, jadi wellness ini pas banget konsepnya gitu loh. Jadi di resort ini kita memang punya berbagai fasilitas wellness seperti yoga facilities, kita juga punya ada colon hydrotherapy which is bagus kan. Kemudian kita juga ada dentisnya, dental clinic, spa dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Wellness ya? Ya, wellness. Dan yang paling penting sambil jalan-jalan ya, okay. Lihat situasi kondisi. Kalau ini panggung atau seperti apa? Oke, kita bisa ada event di sini juga? Ya, kita sering ada event di sini. Ini center stage-nya kami. Jadi untuk outdoor activities kita bisa pakai di sini, dan untuk indoor kita punya 3 ballroom. Dari yang grand ballroom bisa sampai 300 orang, tapi mungkin karena statusnya sekarang tatanan era baru, mungkin ya kita ada social distancing, bisa mungkin cuma sekitar 150. Kita juga ada venue yang bisa untuk 200 orang, jadi bisa 100. Kita juga ada wellness studio Pak, itu benar-benar studio. Jadi ya ini memang gitu, untuk outdoornya bisa di sini gitu. Kita bisa Siap. melihat kondisi. Benar. Di sini ada gambaran juga gitu ya? Benar, karena kita di sini memadukan konsep truly Balinese dengan modern juga Pak. Karena villanya kita ada yang konsepnya modern, tapi untuk overall kita memang benar-benar autentik, bisa seperti kita lihat sebelumnya, dan ya bangunannya sendiri juga kan memang benar-benar natural gitu loh. Kita di sini punya konsep reserve Pak, jadi kita tuh menggunakan apapun yang bisa kita recycle, dalam arti ketika hujan turun kita menampung air tersebut dan kita gunakan. Jadi nggak ada yang zero waste, almost zero waste. Kemudian kita juga di atas kita ada rooftop aquaponik. Jadi di sini semuanya sustainable gitu loh, bagus. Dan kita ya pariwisata berkelanjutan. Berkelanjutan, bener banget. Itu kan konsep yang sedang digaung-gaungkan Pak, bukan cuma di Bali tapi internasional juga kan gitu. Suasananya juga alami ya? Alami banget di sini. Sudah mendukung juga program pemerintah bagaimana menjaga kelestarian alam, ya, memadukan antara kepentingan bisnis pariwisata, akomodasi juga dengan kelestarian alam gitu ya? Iya, benar banget. Jadi kita benar-benar seperti saya bilang tadi, almost zero waste. Dan itu juga yang merupakan jadi nilai jual dari resort kami di sini. Kami bekerja sama dengan banyak yoga practitioner, domestik dan juga internasional. Kita juga memiliki berbagai fasilitas yang
cocok untuk kegiatan MICE, meeting, event, activities, walaupun benar nggak harus indoor tapi semi outdoor kita punya juga kurang lebih. Wah, silakan silakan. Wah, ini keren sekali nih, ada beras Bali. Ya, Ini bisa karena kan pariwisata Bali selama ini dianggap hanya untuk investor yang kemudian petani Bali-nya terabaikan. Iya, Mungkin iya, ada Pak. komitmen tidak? Oh, tentu. Kalau kita di sini source-nya sendiri untuk segala kebutuhan kita di bidang pangan memang kita bekerja sama dengan petani-petani lokal, Pak. Kita kadang-kadang hari Kamis, bukan kadang-kadang, ketika sebelum pandemi ini berlangsung, kita memang membuka pasar tradisional istilahnya. Kita support petani lokal untuk menjual berbagai berbagai produk mereka di depan, Pak. Jadi begitu orang masuk, orang bisa datang gitu loh. Jadi yang beli bukan cuma tamu yang in-house, tapi kadang-kadang bagi mereka para ekspat yang ada di sini, mereka membeli produk tersebut dan rata-rata semuanya organik, Pak. Organik, ya? Yes, bener banget. Jadi tanpa pestisida dan lain sebagainya. Dan yang terpenting kita juga ada kerjasama dengan beberapa komunitas petani yang disable. Jadi berbagai produknya kita tampung di sini untuk kita. Bener banget. Itu komitmen. Sudah dilakukan sebelum pandemi, Pak. Kalau Bapak datang setiap hari Kamis biasanya waktu itu, Pak. Jadi produknya dipajang di depan. Di depan kita buatkan booth. Jadi tamu-tamu yang di sini atau mungkin ekspatriat yang ada. Iya, yang ada di Ubud bisa datang. Benar banget. Ada yang belanja juga ya, Pak? Wah, ada, Pak. Makanya kita masih bisa eksis juga untuk itu. Jadi kita bersinergi dengan kelompok petani tersebut dan saling support tentunya. Artinya kita memperkenalkan produk mereka dan rata-rata para tamu mancanegara memang antusias akan produk tersebut, Pak. Jadi ini masuk banget ini. Kalau ada beras Bali seperti ini ya? Iya, bener banget. Bener. Bisa juga. Bener, Pak. Atau mungkin juga bisa untuk kebutuhan hotel-hotel. Saya kira bener. Cukup relevan. Tapi mungkin kalau tamu-tamu hotel jarang ya makan. Mereka mengkonsumsi beras, nasi ini biasanya gimana di sini? Atau mereka ada juga, Pak. Ada juga, ya? Karena kalau gitu, karena kalau breakfast itu kan mix dia, Pak. Jadi internasional buffet kita ada yang omelet station, ada yang memang khusus untuk pastry station, tapi kita juga memang ada kayak orientalnya, Pak, kayak nasi goreng, mie goreng. We still serve for that. Ya, masih kita. Mansion Resort ini sendiri akan buka kalau setelah disertifikasi atau ada waktunya kapan akan dimulai? Nah, kebetulan kita ada jadwal sertifikasinya kan dalam hitungan hari lagi, minggu depan. Jadi ketika setelah itu selesai, rampung, maksimum lagi 2 minggu kita akan buka parsial. Ada yang susah tidak dalam sertifikasi itu, Pak Angga? Nah, kebetulan secara syarat administrasi kami sudah penuhi semua. Ya? Jadi nanti ada persoalan gitu ya? Sedikit ya? Ya, nanti kan kita tinggal ikutin aja, artinya sesuai standar protokol yang harus dilakukan. Dalam hal ini manajemen tidak menganggap itu sebagai suatu beban yang... Oh, tidak sama sekali. Itu juga sudah menerapkan. Iya, sebenarnya sekali. Tinggal menguatkan lagi. Benar, dan itu merupakan wujud komitmen kami juga, Pak, untuk mendukung program pemerintah dan juga untuk mendukung pariwisata ini agar segera pulih, Pak, gitu loh. Kita akan memperhatikan social distancing seperti ini 1 meter. Nah, masker masih di sini. Biasanya kita pakai ya karena ini untuk biar jelas lah gitu kan lebih. Pakai masker nggak kedengeran? Ini nggak kedengeran. Pak Angga, sejauh mana atau seberapa optimis sebenarnya Pak Angga dan kawan-kawan lah. Ini kan bagian dari industri pariwisata juga. Akan kembali akhirnya bisa bergeliat, Pak. Karena ini kan pandemi belum berakhir. Atau mungkin sudah ada tamu-tamu yang sudah kontak-kontak. Mention kapan bukanya? Ada nggak yang seperti itu? Banyak, Pak. Banyak ya? Jadi kalau boleh jujur, hotel ini kan sudah lama, Pak, ya. Kita ada beberapa tamu yang memang grup, kita suspend hingga tahun depan istilahnya. Karena memang beliau sendiri, mereka-mereka tersebut, klien kami juga masih sedikit istilahnya uncertain, bingung gitu loh. Tapi untuk geliat pariwisata, selama masih ada orang hidup, berpenghasilan, mereka sangat memerlukan traveling dan berpariwisata, Pak. Jadi sangat optimis menurut saya. Apalagi sangat apalagi Ubud, Pak, ya. Ubud ini nilai jualnya tinggi, Pak. Seperti saya bilang sebelumnya, Maret kami masih ada event di sini, Pak. Kecuali karena ketika sudah shutdown sama sekali. Ya. Memang nggak boleh namanya. Tapi kalau masih banyak orang datang, Pak. Orang dari masih Maret. Bisa dibuka gitu masih. Jadi kita tinggal nunggu, mudah-mudahan artinya outbreak-nya dari virus COVID-19 ini segera bisa diatasin, otomatis mungkin penanganan visa lebih cepat untuk dipermudah
Dan saya yakin Bali akan bangkit, Pak. Ubud, Bali dan sekitarnya segera bangkit gitu ya. Dan kita ada event kan Oktober soon ya. Ya, kerjasama. Memberikan motivasi. Motivasi, nggih, bener banget. Oke, kalau kita bicara customer atau biasanya yang menginap di sini memang lebih banyak wisman atau domestik ya? Nah, misalnya orang-orang kota atau orang-orang di luar. Di sini sendiri sebelum pandemi memang 80% itu mancanegara, Pak. Itu kebanyakan justru Eropa juga, Pak. Eropa, ya? Tapi mix itu ada Amerika, domestik juga. Domestik biasanya akhir tahun dia, Pak, yang banyak gitu loh. Ya. Karena kita memang setiap akhir tahun selalu buat event juga di sini, Pak, besar dan sering-sering ada event. Dan itu Mansion ini bisa ngelar event juga ya untuk. ya setiap tahun baru itu bisa dicek di di Google pencarian mungkin. Jadi kita memang ramai terus gitu loh. Karena Pak lihat hotelnya hampir 4 hektar sini, Pak, hampir 4 hektar. 4 hektar ini ya. Sampai sebelah, Pak. Baru melihat sebagian. Ya, Pak. Nanti saya ajak keliling lagi. Soalnya capek juga kita. Ya, Betul, jadi 4 hektar ya. kita konsepnya festival biasanya setiap ada ada New Year Eve party. Kita ada 2 stage di sana satu dan ya jajanan dan lain sebagainya. Itu optimis itu yang saya tangkap. Optimis pasti, apalagi Ubud, Pak. Ini inquiry masih banyak, cuma ya kita memang menunggu sertifikasi dulu dan kalau misalnya belum ada wisman yang datang bisa dengan domestik. domestik tentunya ya, karena domestik syukurnya sudah mulai dibuka kan, Pak. Jadi kita akan harga Pak Angga. Gimana ada diskon harga tidak dalam masa Oh ya, ini? kita pada masa pandemi bisa dicek nanti di berbagai di website kami sendiri di dimensionbali.com. Itu memang ada harga spesial lah untuk selama pandemi ini gitu loh kurang lebih. Mungkin Pak Angga di bagian akhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, kira apa yang pemirsa Bali TV kan juga masyarakat Bali, mungkin yang bisa menonton kita mungkin di mancanegara juga Ya. dari Dimension. Jadi intinya dari pandemi ini yaitu kita harus tetap bersabar namun optimis dan yang paling penting yaitu tetap bersinergi. Bagaimana antara pangan dan industri pariwisata itu bisa bersinergi dengan maksimal. Juga tentunya disupport oleh berbagai pihak ya entah dari berbagai dinas, departemen dan lain sebagainya untuk promosi dan juga lain sebagainya. UMKM pariwisata harus bersinergi gitu loh pokoknya. Jadi ini keren nih. Nanti Ya. bisa masuk di Dimension terus. Ya, di event nanti Di ini. Bali gitu ya. Benar. Terima kasih Pak Angga. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. ini bisa- Kalau saya menangkap optimisme yang cukup kuat ya di antara pelaku pariwisata, yang mudah-mudahan ini memang energi ini bisa betul-betul membangkitkan kita yang tertekan secara ekonomi yang sudah luar biasa karena pariwisata kita terpuruk di Bali ini, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang walaupun pandemi. Bagaimana kita berdamai dengan pandemi kan itu. Benar. Reboundnya pasti besar, pasti tinggi. Turun, naiknya pasti dijamin ya. Ya, demikian Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Pramat Santi. Om Santi. Om Santi.